kasus kekerasan seksual Kekerasan di kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan tentang seksual. dugaan pelecehan Pelecehan seksual di kampus. Faktanya, banyak tindakan yang sering dianggap biasa saja, padahal sudah termasuk sebuah kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu bentuk kekerasan dan juga bagaimana cara pencegahannya. Lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga mendukung bagi perkembangan mahasiswa ataupun mahasiswi. Namun, masih terdapat berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita setiap mahasiswa dan mahasiswi untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan dan juga bagaimana cara pencegahannya. Jadi, apa itu kekerasan? Kekerasan adalah suatu tindakan yang dapat menyakiti, merugikan, dan juga membuat seseorang merasa tidak aman, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan, yang pertama adalah kekerasan fisik, seperti memukul, mendorong, dan juga menendang. Yang kedua adalah kekerasan verbal, seperti menghina, mengejek, dan juga mengancam. Yang ketiga adalah bullying atau perundungan. Yang keempat adalah pelecehan seksual, dan yang terakhir adalah pengucilan atau diskriminasi. Lalu, mengapa suatu kekerasan sangat berbahaya? Karena kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik saja bagi korban, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan, trauma berkepanjangan, hilangnya rasa percaya diri, dan menurunnya prestasi akademik, serta terdapat gangguan kesehatan mental bagi korbannya sendiri. Seringkali semua orang menganggap contoh kekerasan sebelumnya merupakan suatu hal yang biasa saja atau dianggap bercanda. Padahal tanpa kita sadari, hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi orang lain yang nantinya berdampak sangat fatal bagi seseorang. Banyak tindakan yang dianggap bercanda ternyata termasuk suatu kekerasan, seperti mengajak fisik teman secara terus-menerus, memberikan komentar yang tidak pantas, menyebarkan rumor, atau mempermalukan orang lain, kemudian mengucilkan teman dari suatu kelompok pergaulan. Jika tindakan tersebut membuat seseorang merasa tidak nyaman atau tersakiti, maka itu bukan lagi suatu candaan. Setelah kita mengetahui apa itu kekerasan, juga bentuk-bentuk kekerasan, maka selanjutnya adalah cara mencegah kekerasan di kampus. Yang pertama adalah menghormati sesama tanpa membedakan latar belakang. Kemudian yang kedua adalah menjaga ucapan dan perilaku terhadap orang lain. Yang ketiga, berani menolak tindakan yang merasa tidak pantas, kemudian tidak menjadi pelaku ataupun pendukung dari suatu kekerasan, membantu dan mendukung korban, serta melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak yang berwenang. Adapun peran mahasiswa dalam pencegahan kekerasan di kampus, bahwasanya mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab kampus saja, tetapi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kekerasan ini. Jadi, mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, saling menghargai, dan bebas dari bentuk kekerasan. Perubahan dimulai dari diri sendiri dan kepedulian terhadap sesama.